antara surat penahanan dan penangkapan, itu nomornya lebih dulu surat penahanan. Baru kemudian nomor surat penangkapan. Menjadi pertanyaan bagi kami. Bagaimana bisa orang ditahan dulu baru ditangkap? Penetapan seorang tersangka berdasarkan alat-alat bukti yang tidak sah ini adalah tidak benar. Sehingga kami mohon kepada pengadilan kelas 1B di Wonosobo ini untuk mengabulkan permohonan tersebut. Marilah kita selalu berbagi ilmu pengetahuan secara baik dan memperjuangkan keadilan secara baik dan benar. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini saya sama tim berada di kota Wonosobo. Jadi kalau sahabat Rumah Pancasila tahu Gunung Sumbing dan satunya Gunung Sindoro. Dua gunung yang jejer, ini saya di Kabupaten Wonosobo. Kebetulan kita berada di pengadilan kelas 1B ya, di kota Wonosobo. Kita mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Jawa Tengah, dan Polres Wonosobo. Tadi kita sudah ke Polres, minta tanda tangan surat kuasa. Ini dalam hal dugaan ada seorang warga Wonosobo, anak muda, yang kebetulan dia memesan obat-obatan ya, melalui media online. Dia pesan obat-obatannya datang di toko bapaknya. Begitu obat-obatannya sampai, dikirim lewat JNE. Begitu sampai, polisi langsung ada di situ. Kemudian bapaknya dan obatnya ini dibawa ke rumahnya, bertemu anaknya, langsung anaknya dilakukan penggeledahan badan, kemudian dilakukan penyitaan, kemudian anaknya ini dibawa ke Polres, dilakukan penangkapan dan penahanan. Di hari yang sama, semuanya tanggal 6. Nah, Rumah Pancasila menduga ada prosedur penegakan hukum dalam proses pra-adjudikasi yang tidak sesuai dengan prosedur KUHAP. Yang pertama, karena menurut data yang kami terima dari semua surat menyurat, mulai dari proses penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan, tidak ada yang namanya surat perintah penyelidikan. Padahal di sana disebutkan dengan pasti bahwa ini didapatkan melalui sumber informasi tertanggal 25 Mei. Jadi polisi sudah mendapatkan sumber informasi ada pemesanan obat batuk dan lain sebagainya. Sehingga dikenakan pasal 197 dan pasal 196 ya, tentang Undang-Undang Kesehatan. Karena diduga membeli obat-obatan yang kebetulan tidak ada izin dari BPOM. Tetapi juga diterapkan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika. Karena diduga ada obat-obatan yang mengandung zat-zat yang kebetulan masuk di dalam kategori dilarang apabila tidak ada izin atau resep daripada dokter. Nah, di dalam surat penetapan penyidikan itu tidak disebut dasar hukum dari proses penyelidikan. Padahal di dalam KUHAP itu disebutkan secara tegas ya, di dalam pasal 1 angka 5 KUHAP. Proses penyelidikan itu adalah di mana para penyidik ini melakukan kegiatan untuk menyusun informasi-informasi yang ada di lapangan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa hukum ini dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan ataukah tidak. Di dalam proses perkara yang dialami oleh klien Rumah Pancasila ini tidak ada yang namanya surat penetapan penyelidikan. Jadi tiba-tiba langsung keluar surat penetapan penyidikan tanggal 6, hari itu juga timbul surat penetapan penggeledahan, surat penetapan penyitaan, hari itu juga timbul surat penangkapan, dan hari itu juga timbul surat penahanan. Nah, kami menganggap penggeledahan yang dilakukan itu tidak sah. Karena apa? Karena di dalam pasal 33 ayat 4 KUHAP itu dikatakan penggeledahan hanya dapat dilakukan apabila saksinya itu adalah 2 orang warga plus kepala desa. Kalau orang yang digeledah menolak untuk digeledah. Kalau orang yang digeledah menerima untuk digeledah, maka cukup 2 orang saksi dari warga. Ternyata di dalam surat penggeledahan yang kami terima, yang tanda tangan adalah 2 anggota kepolisian. Padahal sudah ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa apabila yang menjadi saksi itu adalah anggota kepolisian, maka mereka tidak objektif. Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai saksi yang objektif dan independen. Karena mereka berhubung dengan perkara yang mereka nangani.
Kemudian di dalam proses penyitaan, kalau kita lihat kepada penjelasan pasal 129 ya KUHP, di sana dikatakan juga penyitaan ini harus ditandatangani oleh 2 orang saksi warga dan 1 orang kepala desa atau kepala dusun atau lurah. Dalam hal ini ternyata proses penyitaan yang tanda tangan juga adalah 2 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jelas tidak objektif dong, karena mereka berhubungan langsung dengan perkara yang mereka tangani. Kemudian antara surat penahanan dan penangkapan, itu nomornya lebih dulu surat penahanan, baru kemudian nomor surat penangkapan. Menjadi pertanyaan bagi kami, bagaimana bisa orang ditahan dulu baru ditangkap? Ada serangkaian proses praadjudikasi yang dilakukan dengan menabrak ketentuan daripada KUHP. Padahal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu dikatakan seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Nah, setiap alat bukti ini selalu didapat melalui proses penggeledahan dan penyitaan. Sehingga kalau proses penggeledahan dan penyitaannya saja sudah tidak memenuhi perintah daripada ketentuan pasal 33 ayat 4 dan penjelasannya, serta pasal 129, maka tentunya alat-alat bukti dan barang bukti yang didapat ini semuanya tidak sah, tidak legal, tidak dapat diajukan sebagai alat bukti dan barang bukti di dalam sebuah proses persidangan. Maka kami menganggap bahwa penetapan seorang tersangka berdasarkan alat-alat bukti yang tidak sah ini adalah tidak benar. Sehingga kami mohon kepada pengadilan kelas 1B di Wonosobo ini untuk mengabulkan permohonan tersebut. Biasanya kalau proses pra-peradilannya ini dikabulkan, maka secara hukum otomatis perkara ini akan gugur dan si tersangka dikeluarkan dan dibebaskan. Karena tidak mungkin akan dapat diulangi kembali. Berhubung tidak mungkin akan dilakukan proses penggeledahan ulang dan penyitaan ulang. Perkara yang sama ini pernah saya tangani di Kota Semarang dan dikabulkan ya oleh Pengadilan Negeri Semarang. Itu malah barang buktinya adalah 1 kilogram sabu-sabu. Karena proses penggeledahan sama. Tidak, saksinya itu dari kepolisian. Saksinya bukan dari warga setempat dan kepala desa. Ketika kami melakukan proses persidangan pra-peradilan, kepala desanya dipanggil, RT-nya dipanggil, dihadirkan oleh kami tanya, waktu Anda datang itu barang buktinya sudah seperti apa? Jadi barang buktinya sudah ada semua, sudah dibuka dulu. Padahal yang benar berdasarkan perintah KUHP itu adalah harusnya sebelum barang bukti dibuka, ketika polisi akan datang untuk melakukan sebuah proses penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya, harusnya saksi itu dibawa sekalian. Sehingga apa? Sehingga tidak ada rekayasa dan manipulasi di dalam barang-barang bukti dan alat-alat bukti yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itu dari Rumah Pancasila ya. Marilah kita selalu berbagi ilmu pengetahuan secara baik dan memperjuangkan keadilan secara baik dan benar. Harapan kami ke depan Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin lebih maju, lebih baik ya di dalam melakukan proses-proses pra-adjudikasi sehingga tidak menabrak seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Sehingga apa? Sehingga keadilan itu benar-benar dapat diwujudkan. Kalau ada orang salah ya harus dihukum, tetapi hukumannya adalah dalam rangka untuk merawat mereka kembali menjadi manusia yang lebih baik. Itu dari Rumah Pancasila. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Salam dari Wonosobo, salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan